Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nugraha Hafiz. Pada hari ini saya akan membuat video tentang version control system atau VCS ya teman-teman. Nah, jadi VCS itu apa sih? Nah, version control system atau disebut dengan VCS merupakan sistem untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada waktu kode program dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya VCS ini, kita tidak perlu lagi melakukan backup data atau backup project dengan cara melakukan file zip di setiap waktu agar bisa kita restore kembali pada saat kita butuhkan. Nah, VCS ini berfungsi untuk mempermudah kita ya teman-teman untuk supaya misalnya kita ada project nih satu kan, kita ada project. Nah, kita mau uh, file zip apa mengzipkan filenya supaya kita bisa kerjakan di rumah. Nah, kalau kita udah masuk di VCS ini, kita nggak perlu lagi kayak gitu, teman-teman. Kapan harus menggunakan VCS? Nah, yang pertama itu jika ingin melihat riwayat perubahan, yang kedua itu jika ingin melihat memiliki backup untuk project yang akan dikerjakan. Yang ketiga, jika ingin kembali ke versi sebelumnya saat terdapat kesalahan di versi saat ini. Maksudnya itu kayak gimana ya? Kita lagi ngoding nih, terus ada versi yang salah. Nah, kita mau kembali ke sebelumnya gitu. Nah, kita bisa menggunakan VCS ini. Nah, berikutnya itu ada jika ingin bekerja kolaboratif dengan tim yang sama. Nah, ada tiga jenis VCS yaitu Local Version Control System, Centralized Version Control System, Distribute Version Control System. Nah, yang pertama itu ada Local Version Control System yang dimana database perubahan ada di komputer lokal masing-masing developer tanpa ada remote server. Hal ini akan menyulitkan jika dilakukannya kolaborasi dalam pengerjaan proyek. Nah, jadi setiap komputer itu ada satu database. Nah, kemungkinan database yang sama itu kayak susah gitu dipakai untuk di local version control system. Nah, dimana dia itu cuma cuma punya satu komputer gitu kan. Kita bekerja kolaboratif nih bertiga misalnya. Nah, dia cuma punya komputer, dia bekerja dengan komputernya sendiri. Nah, yang berikutnya ada bekerja dengan PC dan yang lainnya juga bekerja di satu laptop, bukan di satu laptop yang sama gitu. Nah, untuk yang centralized version control system ini, yaitu database perubahan yang terpusat di satu server tunggal. Sehingga saat developer melakukan perubahan kemudian diunggah ke push ke repository pusat atau remote server, bisa mempengaruhi pekerjaan yang lain. Misalnya pada web, misalnya ada di satu web ada melakukan perubahan gitu. Nah, itu di semua servernya itu terganggu, teman-teman. Nah, itu disebut dengan centralized version control system. Yaitu jika ada update dia bakalan ngedown semua servernya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling efektif yaitu distribute version control system yang dimana setiap developer memiliki database perubahan lokal yang memungkinkan mereka melakukan modifikasi secara independen. Perubahan ini kemudian diunggah ke push ke repository pusat remote server sehingga anggota tim lain dapat mengakses dan menerapkannya sesuai kebutuhan. Nah, dia itu ada uh, remote-nya masing-masing. Nah, itu supaya mempermudah kita untuk misalnya ada tugas kolaborasi bersama tim ya, teman-teman. Nah, ada beberapa VCS yang populer yaitu GVS, SVN, Git, Mercurial, dan Bazaar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menggunakan Git. Nah, jadi kita pilih salah satu dari antara kelima yang tadi yang saya sudah sebutkan. Itu kita akan memakai Git. Nah, Git itu apa sih sebenarnya? Nah, Git itu merupakan salah satu version control yang dikembangkan oleh Linux Torvald, pembuat Linux, pada tahun 2005 dan termasuk yang paling populer saat ini. Nah, kita menggunakan versi apa? VCS yang populer saat ini ya, teman-teman. Nah, kalian bisa mendownload Git lewat sini, teman-teman. Nah, nih, link yang sudah disediakan https garis miring 2 git strip scm.com strip downloads strip wins. Nah, kita uh, klik di sini, klik here to download. Nah, jika udah ke download, nanti kalian next next aja ya teman-teman. Nah, karena saya sudah punya gitnya di lokal disk C saya di ini, masukkan di dalam folder kalian ya teman-teman. Nah, ini dia.
Ini dia Git yang sudah saya gunakan, yang sudah saya download ya teman-teman. Nah, berikutnya ada beberapa perintah umum dalam menggunakan Git, yaitu yang pertama itu Git init. Nah, Git init itu apa sih? Nah, fungsi singkatnya itu adalah membuat repositori Git di folder lokal. Nah, yang kedua itu ada Git add titik. Nah, itu fungsinya untuk menambahkan semua file yang berubah ke staging area. Nah, yang berikutnya ada git add home.php. Nah, itu untuk menambahkan file dengan nama home php ke staging area. Nah, yang berikutnya ada git status yang dimana dia itu bisa melihat status file baru berubah, diubah, atau sudah siap di commit. Nah, yang berikutnya ada git commit eh, strip m. Nah, di dalam itu ada kutip. Nah, itu untuk supaya kita bisa rename gitu setiap perubahan yang kita lakukan sebelum commit ya teman-teman. Nah, berikutnya itu ada git log yang dimana menampilkan riwayat commit yang sudah dibuat. Nah, langsung saja kita cobain ke prakteknya langsung ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu folder Tubina Desa Guys, yang dimana ini nanti bakalan berhubungan dengan apa yang saya ingin jelaskan. Nah, di sini kita buka terminal, teman-teman. Terminal dan kita ketikkan di sini bentar. Nah, git version. Nah, kita bisa ngecek git kita apakah sudah terpasang apa belum ya. Nah, di sini udah terpasang ya, teman-teman. Di PSC nih, Laraga minimal www binadesa guys. Nah, dia udah di version 2.51.0.Windows.1. Nah, ini berarti sudah terinstall di dalam uh, file kalian ya, teman-teman. Nah, kita buka lagi di Notepad. Kita coba tadi git init yang sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Nah, di sini inisialisasi empty git repository in folder ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini masih kosong, teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya kita akan memakai status, menggunakan status ya, teman. Ini untuk melihat apakah kita sudah terpasang. Nah, di sini sudah ada statusnya yang dimana on branch master, no commits yet, dan untracked files. Nah, dimana on branch master itu artinya itu posisi sedang berada di branch utama yang bernama master. Nah, kita belum masuk ke dalam folder kita nih. Berikutnya ada no commits yet, yang berarti belum ada commit sama sekali di repository ini ya teman-teman. Nah, untracked files ini adalah file yang belum uh, ada di repository, yang belum dimasukkan ke dalam file ini ya teman-teman. Nah, di sini udah ada lambang u. Nah, ini saya coba aja kita lanjut di git add untuk memasukkan file-file yang ada di dalam ini teman-teman, di git yang sudah kita cek di status tadi ya. Jangan lupa titiknya ya teman-teman, titik ini berpengaruh. Nah, setelah selesai kita coba lihat lagi git status. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, git rm catch. Nah, ini dia udah change to be commit. Nah, dia udah masuk ke dalam file-file, udah masuk ke folder kita ya teman-teman. Nah, berikutnya kita coba reset teman-teman. Kita coba reset. Oh ya, kita juga bisa melihat di sini ya teman-teman, di folder kita. Kita lihat di folder kita apakah sudah terpasang gitnya. Sudah ya teman-teman di sini. Nah, kita git reset. Coba kita lihat git status. Nah, kalau di reset dia bakalan ngereset file-file yang udah kita masukin tadi, kita kita keluarkan lagi. Nah, kita git add lagi teman-teman. Coba git status lagi. Nah, yang berikutnya kita akan
masuk ke konfigurasi identitas yang dimana kita itu akan mendaftarkan nama kita di dalam file kita, teman-teman. Kita buat nama saya sendiri. Nah, sudah ini kita masuk ke git local user email. Ya, kita akan mengecek nama kita apakah sudah masuk apa belum email sama ininya ya, teman-teman, menggunakan git config list. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Kita quit aja. Kita pencet Q. Kita coba yang selanjutnya itu ada git commit. Nah, ini git commit strip m yang sudah saya jelaskan tadi. Git commit ini untuk menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan di sini ya, teman-teman. Kita udah commit ya, teman-teman, perbaharuan 1. Nah, udah masuk di sini ya, create mode-nya. Terus kita coba lihat status lagi. Melihat. Nah, tidak ada nothing to commit working tree clean. Nah, di sini udah kita lakukan commit, kita nggak bisa lagi mengubah apapun karena kita sudah git ini git commit, jadi kita nggak bisa ngubah-ngubah lagi, teman-teman. Git log. Nah, git log ini untuk melihat riwayat commit kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita kan udah git commit nih. Nah, kita coba git log. Nah, sini autornya sudah ada saya dan juga ada email saya dan juga ada tanggal Saturday September 27 jam jam ini jam 2. Nah, ini commit sudah, ini commit yang sudah kita lakukan tadi ya, teman-teman. Untuk menampilkan lebih sederhana lagi tampilan gitnya, kita coba git log one line. Di sini git log one line. Nah, di sini kan sudah ada nih perbaharuan 1 nih kan, head terus ke master. Nah, berikutnya kita akan masuk ke git checkout yang dimana kita ingin kembali lagi ke perubahan yang sudah kita lakukan ya, teman-teman. M git commit m first commit, Pak. Nih, dia ada modified di routes web PHP ya, teman-teman. Nah, kita lihat dia melakukan perubahan di routes web. Nah, di sini udah ada M nih kan, modified nih. Ini artinya modified ya, teman-teman. Nah, setelah kita menjalankan git log tadi, teman-teman, git log online. Nah, di sini kan udah ada head to master ya, teman-teman, yang dimana dia itu menunjukkan artinya kita sedang dalam di commit terbaru ya, teman-teman. Nah, kita akan coba kembali ke commit ini, pembaruan yang perbaharuan 1 yang sudah kita simpan tadi, dengan cara kita git check out ini, taruh kode yang udah kita yang ada di head to master ini, teman-teman. Nah, dia bakalan nge-switch ya, teman-teman. Dia detach head, head is now at 1E8249B di perbaharuan 1. Kita coba git status. Oke. Dia sudah head detach at 1E829
B. Nah, yang dimana kita udah masuk ke sini lagi teman-teman, di perbaharuan 1. Kita coba git untuk kembali ke commit terakhir versi terbaru, kita cukup jalankan perintah git checkout. Dia udah nge-switch ke master. Dia sudah nge-switch di branch to master. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang passing data di Laravel. Nah, yang pertama yang pastinya kita harus menghidupkan Laravel kita ya teman-teman, agar program yang kita sudah buat itu berjalan. Jadi ininya saya sudah punya contoh yang dimana ini adalah contoh passing data yang ada di Laravel menggunakan routes, view, di resource, view, dan di controller ya teman-teman. Nah, jadi di sini fungsi dari controller itu, passing data itu merupakan proses mengirim variabel array yang sudah berisikan data dari controller ini. Ini data-data yang ada yang sudah saya buat. Ini passing data sederhana yang dimana ini belum masuk ke dalam database ya teman-teman. Ini masih di controller ya. Nah, di sini ada title, terus di sini ada dibuat data pakai dolar data. Terus dia bakalan nge-return view dari welcome. Ini juga function profile juga. Dia pakai profil, terus dia ada data-data nama desanya. Dia bakalan nge-return profil. Nah, di sini di rootsnya juga ya teman-teman, di rootsnya jangan lupa juga dibuat ini ada slash profil dan juga ada slash profil untuk slash doang. Terus ini ada slash profil untuk masuk ke dalam webnya. Nah, di sini juga ada view yang sudah saya buat, yang dimana dia akan mereturn hasil dari controller welcome yang sudah kita buat ini teman-teman. Welcome. Nah, dia bakalan nge-return welcome message. Title, subtitle ini kayak bahasa bahasa yang mau kita buat ya teman-teman, jadi bisa nge-translatein. Ada title-nya juga. Terus ada debug info, title dan lain-lain. Terus di sini juga ada profil desa yang sudah kita buat. Nah, dia itu bakal memanggil profil nama desa. Nah, yang udah kita buat di sini kan ini kan profil desa nih. Nah, profil nama desa. Kita lihat di welcome. Nah, dia bakalan masukin ini, Bina Desa. Nah, dia bakalan masukin data nama desa yaitu Bina Desa ya teman-teman di profil Blade ini. Nah, terus ada kecamatan juga yang ada di welcome. Kecamatan. Terus ada kabupaten, provinsi dan lain-lain, alamat kantor, email, telepon. Terus ada visinya juga. Dia bakalan nge-return si visi. Terus ini profil misinya. Nah, cara mengaksesnya kita cukup tinggal ketik ini profil. Nah, ini kebetulan saya sudah buat profil desa Bina Desa. Ada data profil desanya, terus ada nama desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada alamat kantor, email, telepon, ada visi misi desa, dan kita bisa masuk kembali ke uh, welcome ya teman-teman di sini. Nah, ini dia welcome. Oke, lagi. Ini dia yang translate yang saya bilang tadi ya teman-teman. Kita bisa memilih translate apa aja yang mau kita pakai. Ada function translate-nya ya teman-teman secara otomatis. Nah, mungkin sekian dulu materi VCS dan passing data Laravel pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman.